Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 316. Dengan suara teredam, tinju Stephen Lin menghantam langsung ke wajah Kai Baokun, menjatuhkan Kai Baokun 3 atau 4 meter jauhnya, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, kehilangan kesadaran. Semua orang di tempat kejadian terkejut dengan pemandangan tak terduga ini. Pemimpin generasi muda di kota Rongji, Kai Baokun, yang merupakan peringkat ketiga Wuking, dipukul dan pingsan. Ini di luar ekspektasi semua orang. Anda harus tahu bahwa Wuking peringkat ketiga adalah tulang punggung bahkan dalam seni bela diri. Jika ditempatkan di kota lain di luar kota Rongji, maka itu adalah yang terkuat, dan yang terkuat ini dipukuli hingga pingsan oleh orang asing. Di masa lalu, ini bukan hanya wajah Kai Baokun, tetapi juga wajah kota Rongji, kota kelahiran seni bela diri. Banyak orang berdiri dengan penuh semangat. Kai Kyuseng adalah yang tercepat, bergegas langsung dari posisinya ke sisi Kai Baokun, dan kemudian membantu Kai Baokun berdiri. Pingsan Kai Baokun hanya sebentar, setelah Kai Kyuseng menekan tubuhnya beberapa kali, tubuh Kai Baokun tiba-tiba bergetar dan dia terbangun. Apa yang terjadi? Kai Baokun melihat sekeliling dengan curiga dan bertanya. Baokun, kamu pingsan? Tidak apa-apa, ayah ada di sini, kata Kai Kyuseng. Kai Baokun tertegun sejenak, dan kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa dari rongga hidung. Dalam sekejap, semua yang terjadi sebelum pingsan muncul di benaknya. Stephen Lin, pupil Kai Baokun tiba-tiba menyusut, melihat cincin di depan. Di atas ring, Stephen Lin berdiri di sana, menatapnya. Apa yang terjadi? Kai Baokun berdiri dengan bersemangat dan bertanya, bagaimana aku bisa pingsan? Nak, kamu ceroboh, orang ini tidak mudah. Kai Kyuseng berdiri dan berkata dengan ekspresi serius. Di arena, Stephen Lin melihat sekeliling ke sejumlah besar pria di sekitarnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, sebagai teman wanita itu, saya datang untuk menghadiri pernikahan ini. Saya melihat banyak aturan Anda dan merasa bahwa itu benar. Pembuka mata. Saya mendengar bahwa orang-orang Anda sangat pandai berkelahi. Sedangkan saya belum pernah bertemu beberapa lawan ketika saya dewasa. Saya harap beberapa orang Anda bisa datang dan bertarung dengan saya. Coba saya lihat apakah laki-lakimu benar-benar cakap. Memukul, itu masih hanya baik untuk wanita. Petik 2. Sombong. Siapa kamu? Kamu berani mengatakan hal seperti itu. Bajingan, percaya atau tidak, aku memukulmu sampai mati. Di adegan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, Li Sina menikah dengan keluarga Ou dan dihina oleh pria itu ketika dia berada di gereja. Meskipun Li Sina sangat ingin mati, tapi setidaknya ada tidak banyak di sini. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menggunakan tinjunya untuk memenangkan rasa hormat untuk Li Sina. Pernikahan hari ini, dia Stephen Lin bermaksud membuat keributan. Telapak pasir besi keluarga Wang, tolong beritahu saya. Seorang pria tua yang kuat meraung dan bergegas ke lapangan. Melihat orang ini, semua orang di sekitar adalah Yixi, telapak pasir besi keluarga Wang, yang terkenal di arena, dan sekarang orang ini adalah penerus telapak pasir besi keluarga Wang, dijuluki Wang Chexuan, tangan tak terkalahkan dari telapak besi. Meskipun orang ini adalah Wuking peringkat ketiga, kekuatan sepasang telapak pasir besi tidak lebih lemah dari tubuh kaku biasa, dan itu jauh lebih kuat dari Kai Baokun sebelumnya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Wang Chexuan dapat memberikan nafas yang baik untuk sisi pria itu, dengan teriakan, Wang Chexuan terbang keluar dari ring dan jatuh ke tanah. Wang Chexuan juga kalah dan hilang begitu cepat. Semua orang tercengang, bagaimana orang-orang wanita ini bisa begitu kuat? Aku punya 12 kaki, Mo Shaolai akan menemuimu. Pria lain bergegas masuk ke ring. Melihat pria ini di lapangan,
orang-orang di sekitar menjadi bersemangat lagi. Kaki coklat Mo Sao ini adalah kelas 1, bahkan dalam seni bela diri, dia cukup terkenal. Untuk tingkat Woking kelas 4, setelah lebih dari 10 detik, dengan teriakan, Mo Sao terbang keluar dari ring, jatuh ke tanah dan menutupi kakinya yang kesakitan. Di atas ring, Stephen Lin mempertahankan tendangan tinggi, lalu perlahan-lahan menurunkan kakinya, dan bertanya, apakah ada orang lain? Dua yang bermain sebelumnya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Jika tidak satu pun dari mereka yang bisa menang, maka hanya Woking peringkat kelima yang bisa bermain, tapi Woking peringkat kelima terlalu sulit untuk dimainkan. Tapi Woking dari peringkat kelima juga memiliki satu tangan. Hampir setiap dari mereka adalah legenda terkenal. Sebagai legenda terkenal, ia bertarung dengan seorang keturunan muda dari wanita itu. Tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, itu akan memalukan. Untuk sementara, momentum sisi pria itu ditekan oleh Stephen Lin sendirian. Aku akan menemuinya saat aku naik, Oh Chen berkata dengan wajah gelap. Apakah kamu gila? Hari ini kamu adalah pengantin pria, bagaimana kamu bisa bersaing dengan orang lain? Duduklah untukku. Oh Haoran memarahi. Mungkinkah orang ini dibiarkan sombong? Tanya Oh Chen. Seseorang akan memberinya pelajaran, kata Oh Haoran, menatap Kai Qiuseng. Pada saat yang sama, Kai Qiuseng memandang Stephen Lin, mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan berkata, aku akan bertemu denganmu. Setelah itu, Kai Qiuseng melompat ke atas ring, tubuhnya seringan burung layang-layang di tanah. Dan seluruh orang tidak mendarat dari lompatan. Buat suara apapun. Tangan ini sendiri membuat semua orang bersorak, dan saat berikutnya, seluruh aula perjamuan meletus dengan sorak-sorai. Kai Lao, ayolah. Kai Lao, bunuh anak sombong ini. Orang-orang berteriak dengan penuh semangat, berharap Kai Qiuseng akan malu. Menurut mereka, Kai Qiuseng dari Woking peringkat 7 jelas merupakan orang terbaik untuk memberi pelajaran kepada Stephen Lin. Pertama, dia memiliki kekuatan yang cukup, dan kedua, Stephen Lin telah mengalahkannya. Putra Kai Qiuseng, Kai Baokun sebelumnya, dan wajar saja jika Kai Qiuseng mengambil tindakan untuk putranya. Wajah orang-orang di meja yang sama dengan Kai Qiuseng di kejauhan sedikit aneh. Sangat memalukan bagi Kai Qiuseng untuk mengambil tindakan terhadap junior sebagai senior. Pria tua dengan penampilan kekanak-kanakan menggelengkan kepalanya. Ya, bahkan jika kamu menang, kamu tidak akan bisa menang. Seseorang segera bergema. Meskipun Kai Qiuseng sedikit malu saat ini, dia berkata, anak muda, sungguh luar biasa bahwa Anda telah mencapai pencapaian seperti itu dalam seni bela diri di usia muda. Tetapi Anda harus tahu bahwa dunia ini sangat besar dan tak terbatas. Kata pepatah, ada orang di luar orang, dan gunung di luar gunung. Jika kamu ingin bertarung, berkelahi, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah kamu mencoba menutupi rasa malumu sebagai senior untuk menantang junior? Stephen Lin bertanya dengan kosong. Batuk-batuk, Kai Qiuseng batuk beberapa kali karena malu. Dia tidak menyangka Stephen Lin begitu pintar, dan dia segera melihat niatnya. Di kejauhan, meja seniman bela diri terkenal yang mendengar kata-kata Stephen Lin tertawa pada saat yang sama. Anak ini memiliki temperamen yang menarik. Pria tua dengan penampilan kekanak-kanakan itu berkata sambil tersenyum. Di atas ring, Kai Qiuseng terbatuk beberapa kali dan berkata, aku tidak menggertak yang kecil, aku akan belajar darimu. Aku tidak butuh tubuh yang kaku, aku hanya mengalahkanmu dengan gerakanku. Hehe, generasi muda, kamu mungkin tidak tahu bahwa ketika saya berpartisipasi dalam ujian masuk tahun lalu. Mengingat salah satu senior saya pernah mengatakan bahwa tangan bayangan hantu saya. Dalam hal pencapaian, telah mencapai tingkat Grandmaster jika saya menggunakan tubuh yang kaku. Bahkan orang dengan kualitas yang sama dengan saya memiliki beberapa lawan untuk saya. Anda adalah seorang pemuda. Jika saya menggunakan tubuh yang kaku untuk memperlakukan Anda,
saya akan menggertak yang kecil. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan menggunakan tubuh kaku. Dan, saya ingin Anda melihat kengerian tangan hantu saya, kata Kai Qiuseng. Saya sudah memperingatkan Anda tidak perlu tubuh yang kaku, Anda tidak dapat mengambil langkah dari saya. Jika Anda tidak mendengarkan, tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Stephen Lin. Jika aku benar-benar tidak bisa mengambil langkahmu, aku akan memujamu di sini sebagai guruku dan bersujud padamu. Tidak memiliki moralitas yang sama dengan anakmu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi besar, tetapi kemampuanmu untuk bergesekan dengan tuanmu adalah yang terbaik. Bertarunglah jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Stephen Lin berkata dengan dingin. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Kai Qiuseng terangsang oleh beberapa kata Stephen Lin, dia mengepalkan tinjunya, lalu melepaskannya, dan kemudian tangannya berayun terus-menerus dalam kehampaan, seolah-olah dia sedang melakukan pemanasan. Bisakah kita mulai? Stephen Lin bertanya. Ayo mulai, aku di sini. Kai Qiuseng berteriak dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di sana dan menggerakkan tangan dan kakinya. Dalam sekejap mata, Kai Qiuseng sudah datang ke Stephen Lin. Kai Qiuseng menari dengan tangannya, dan tangan itu terus berubah, yang membuat tidak mungkin untuk melihat gerakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Ketika orang-orang di sekitar melihat adegan ini, mereka bersorak satu demi satu. Tangan bayangan hantu Kai Lao benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di bawah serangan tangan bayangan hantu seperti itu, seorang anak muda tidak memiliki peluang untuk menang. Di bawah perhatian semua orang, Stephen Lin tiba-tiba melayangkan pukulan. Itu adalah pukulan yang bersahaja. Pukulan ini sederhana dan bersahaja, tetapi siapapun yang berlatih seni bela diri dapat dengan mudah meninju pukulan ini. Melihat pukulan Stephen Lin, Kai Qiuseng mencibir dalam hatinya. Stephen Lin ini jelas menganggapnya sebagai pemborosan seperti mereka yang tidak mencapai peringkat kelima sebelumnya. Dia harus membuat Stephen Lin membayar harga untuk musuhnya yang diremehkan. Set, tangan hantu Kai Qiuseng melilit tinju Stephen Lin seperti bayangan, dan kemudian dengan cepat bergerak maju menuju tubuh. Stephen Lin bagian yang paling menakutkan dari tangan hantu ini adalah ini, dia melekat pada tangan orang, membuat orang sulit untuk dijaga, seperti hantu. Melihat tangan hantu Kai Qiuseng akan jatuh ke tubuh Stephen Lin. Pada saat ini, bang, pukulan bersahaja Stephen Lin mengenai dada Kai Qiuseng terlebih dahulu. Tubuh Kai Qiuseng tiba-tiba bergetar, dan tangannya yang seperti hantu juga berhenti kurang dari 5 cm dari tubuh Stephen Lin. Kai Qiuseng memandang Stephen Lin, wajahnya berubah dari kemerahan menjadi pucat saat ini. Hanya, tubuh. Setelah Kai Qiuseng meludahkan dua kata ini, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Kai Qiuseng. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kamu, Kai Qiuseng mundur 2 langkah dengan wajah pucat, menutupi dadanya, mengambil beberapa napas cepat, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah. Seperti yang saya katakan, Anda tidak membutuhkan tubuh yang kaku, Anda bahkan tidak dapat mengambil langkah dari saya. Stephen Lin mengangkat bahu tanpa daya. Penonton terdiam, dan mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kai Qiuseng, seorang seniman bela diri peringkat 7, dipukuli sampai berlutut oleh seorang keturunan muda. Bab 317. Miao Zai. Miao Zai. Di kejauhan, lelaki tua dengan wajah berambut bangau itu mengangguk sambil tersenyum. Wajah-wajah legenda seni bela diri terkenal di sekitarnya berbeda, dan Kai Qiuseng memandangnya di kejauhan dan tidak tahu harus berkata apa. Di atas ring, setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Kai Qiuseng perlahan berdiri lagi, dan kemudian, Kai Qiuseng perlahan mengangkat tangannya dan berkata kepada Stephen Lin, saya tidak menyangka, memahami tubuh kaku dan menjadi Wooking peringkat kelima, meskipun saya peringkat ke-7 Wooking, tapi, saya bersedia untuk sujud. Petik 2. Kata-kata Kai Qiuseng menyebabkan adegan meledak dalam sekejap. Apa? Wooking kelas 5.
Begitu muda. Bukankah orang ini berusia di bawah 30 tahun? Wu Qing, yang berusia kurang dari 30 tahun, memiliki masa depan yang tak terbatas. Gai. Ratusan orang membicarakannya. Wu Qing bukan apa-apa bagi kota seni bela diri seperti kota Rongji, tetapi Wu Qing dari kelas 5 berbeda. Hanya 5 peringkat Wu Qing ke atas yang bisa disebut pembangkit tenaga listrik yang tidak manusiawi. Kebanyakan orang tidak memiliki cara untuk melewati rintangan peringkat kelima Wu Qing, dan ada 2 atau 3 peringkat kelima Wu Qing yang bisa keluar dari 100 Wu Qing. Sungguh menakjubkan, bahkan di kota seperti kota Rongji, di mana ada puluhan ribu orang yang berlatih seni bela diri, Wu Qing peringkat kelima hanya 1 tangan. Seorang seniman bela diri peringkat 5 jarang, dan seniman bela diri peringkat kelima di bawah usia 30 bahkan lebih langka. Seorang seniman bela diri peringkat kelima di bawah usia 30 dianggap jenius di seluruh kerajaan naga, dan nomor 1 di seluruh kota Rongji. Jenius Olchen tidak menjadi seniman bela diri kelas 5 sampai dia berusia 31 tahun. Meskipun hanya lebih dari 1 tahun, ada perbedaan besar dalam bakat. Perbedaan dalam waktu 1 tahun adalah perbedaan antara jenius super dan jenius biasa. Apakah ada orang lain? Stephen Lin bertanya dengan acuh tak acuh, melihat sekeliling. Kali ini, tidak ada omelan, dan tidak ada yang berani menjawab. Semua orang memandang Stephen Lin dengan mata yang begitu terik, karena di depan mereka ada seorang super jenius, dan setiap orang yang berlatih seni bela diri akan mengagumi kejeniusan, karena jenius berarti bela diri masa depan. Master seni. Karena tidak ada seorang pun, izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak ingin melihat Lisina diganggu oleh suami Anda. Jika Anda memberitahu saya bahwa seseorang menindasnya, saya akan menggunakan tinju saya untuk mendapatkan keadilan baginya. Stephen Lin kedinginan, mengangkat tinjunya dan berkata. Kata-kata ini menghantam hati semua orang seperti pukulan berat, membuat orang tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang yang memaksa Lisina untuk berlutut sebelumnya semuanya bermain drum di hati mereka saat ini, karena takut Stephen Lin akan meminta mereka untuk menyelesaikan akun. Setelah Stephen Lin mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan berjalan keluar dari ring. Orang-orang di sekitar arena secara otomatis memberi jalan bagi Stephen Lin untuk melewatinya. Semua mata dipenuhi dengan kekaguman atau ketakutan, dan tidak ada yang berani menghentikan Stephen Lin. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk adikku, kata Li Zuojun terharu. Sama-sama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun saya sangat tersentuh, saya masih harus bertanya, mengapa kamu begitu kuat? Li Zuojun bertanya dengan curiga. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak baik, kata Stephen Lin. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu ingin adikku menjadi pengawalmu? Li Zuojun bertanya. Aku juga seorang bos, jadi tidak ada alasan untuk melakukan apapun sendiri. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke tempat duduknya. Li Zuojun mengikuti Stephen Lin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ayah, lupakan saja. Anak ini memenangkanmu dengan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kai Baokun bertanya dengan marah kepada Kai Qiuseng, mendukung Kai Qiuseng. Meskipun saya meremehkan kekalahan musuh, tetapi para pejuang hanya melihat hasil dan bukan prosesnya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekali seorang seniman bela diri peringkat 5 berusia 30 tahun tidak dapat menghancurkannya, itu akan membawa kita pemusnahan di masa depan. Terlebih lagi, orang ini telah menunjukkan bakat yang mengerikan di sini. Jika Anda memikirkannya, Bilao juga harus menyukainya. Jika Bilao menerima orang ini sebagai murid, apakah Anda pikir kami dapat menemukan seseorang untuk diambil? Balas dendam, tanya Kai Qiuseng. Bagaimana Penatua Bi bisa jatuh cinta padanya? Bukankah Penatua Bi sangat ketat dalam menerima murid? Tanya Kai Baokun. Wu Qing peringkat 5 yang berusia 30 tahun juga dapat menarik perhatian Bilao. Lihat, Bilao sudah bangun.
Kai Kyuseng menunjuk ke meja tempat dia duduk di kejauhan. Pada saat ini, Bilao, yang memiliki penampilan seperti anak kecil, sudah berdiri dari meja itu dan berjalan menuju meja Stephen Lin, ditemani oleh banyak legenda seni bela diri yang terkenal. Wajah Kai Baokun menjadi gelap. Bitua memiliki nama bole di arena, dan tidak ada muridnya yang lebih rendah dari Wu Qing peringkat 7. Mereka yang bisa disukai oleh Bitua pasti akan menjadi andalan seni bela diri di masa depan. Jika Stephen Lin benar-benar dipilih oleh Bilao, maka sangat tidak mungkin untuk membalas dendam kepada ayahnya. Ayo pergi, murid ke-13 Bitua akan segera muncul, kata Kai Kyuseng, dan membawa Kai Baokun ke meja Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin baru saja kembali ke tempat duduknya dan duduk. Yao Jing menatap pria di depannya dengan penuh emosi. Terkadang dia sangat lembut, dan terkadang dia tak tertandingi. Aura penghinaan terhadap dunia barusan membuat hati Yao Jing mabuk. Kamu sangat tampan, kata Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Namun, mengapa semua orang mengira kamu adalah Wu Qing kelas 5? Apakah kamu tidak lebih kuat dari Wu Qing kelas 5? Yao Jing bertanya. Karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang berusia kurang dari 30 tahun dapat menjadi Wu Qing dari peringkat kelima atau lebih tinggi, kata Stephen Lin. Jadi begitu, Yao Jing mengangguk. Pada saat ini, Bitua dan rombongannya datang ke meja Stephen Lin. Ketika Li Zuojun melihat Bilao, dia segera berdiri dan berteriak dengan hormat, Tuan Bi. Petik 2. Ya. Bilao mengangguk kepada Li Zuojun, lalu menatap Stephen Lin yang sedang makan dengan kepala tertunduk. Keturunan ini, Pak Bi ada di sini. Seseorang di sebelah Pak Bi mengingatkannya. Stephen Lin mengangkat kepalanya dan melirik Bitua. Sejujurnya, dia tidak mengenal orang ini karena dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri kerajaan naga. Oh, halo. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk kepada Bilao, lalu mengambil gelas Ang 9 Ur dan berkata, apakah itu yang tertua dari keluarga pria itu? Bilao tertegun sejenak, dan orang di sebelahnya segera berkata, ini Bilao, Bi Feiyun. Orang-orang Jianghu disebut Kaisar Si. Kaisar Si. Stephen Lin belum pernah mendengar gelar Kaisar Si, tetapi karena kesopanan, Stephen Lin masih berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah Kaisar Senior Si, yang telah lama mengagumi nama itu. Berapa umurmu tahun ini? Bi Feiyun bertanya sambil tersenyum. 28 tahun ini, kata Stephen Lin. 28. Mata Bi Feiyun berbinar. Wu Qing kelas 5 pada usia 28 jauh lebih baik daripada Wu Qing kelas 5 pada usia 29 atau 30 tahun. Untuk seorang seniman bela diri, dia 1 tahun lebih muda dan 1 tahun lebih muda. Tahun lebih tua. Perbedaannya terlalu besar. Ada apa dengan Tuan Bi? Stephen Lin bertanya. Bitua adalah bole yang terkenal dalam seni bela diri kerajaan naga kita. Dia adalah guru yang baik. Sejauh ini, Tuan Bi telah mengajar total 12 murid. Yang terkuat di antara mereka sudah menjadi raja bela diri 5 besar. Kata orang itu di sebelah Bi Feiyun. Pencapaian kecil, tidak layak disebut. Bi Feiyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Stephen Lin. Oh, sungguh, itu luar biasa. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan bertanya, jadi apa? Jadi apa? 3 kata ini membingungkan Bi Feiyun dan orang-orang yang dibawanya. Biasanya saat ini otak Stephen Lin, selama dia sedikit lebih transparan, dia harus tahu bahwa Bilao tertarik padanya, dan kemudian dia harus menunjukkan ekspresi kegembiraan atau sanjungan. Senang dengan. Jadi apa? Bagaimana Anda menjawab ini? Mungkinkah Bi Feiyun mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa saya terkejut dengan tulang Anda dan ingin menerima Anda sebagai murid? Siapa identitas Bi Feiyun? Itu karena orang lain memintanya untuk menjadi muridnya. Jika dia berinisiatif menerimamu sebagai muridnya, bukankah dia akan menyerahkan identitasnya? Bi Feiyun juga berpikir bahwa Stephen Lin memiliki masalah dengan otaknya,
Jika tidak, mengapa dia mengajukan pertanyaan yang meragukan seperti itu? Namun, dapat disebut sebagai guru kekaisaran secara alami tidak mungkin bagi orang untuk tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Bi Feiyun hanya akan berbicara dan berdiri di samping seorang seniman bela diri terkenal angkat bicara. Apa maksudmu dengan itu? Senior Bi melihat penampilanmu yang luar biasa dan masih sangat muda, dan ingin memberimu beberapa petunjuk agar kamu dapat menghindari garpu di jalan seni bela diri. Tidak bisakah kamu melihatnya, nak? Menegur. Mendengar ini, Bi Feiyun memutuskan untuk tidak berbicara untuk saat ini dan melihat penampilan Stephen Lin. Dia memang memiliki cinta untuk Stephen Lin, tetapi dia tidak hanya menerima muridnya hanya karena bakatnya, tetapi juga karena karakternya dan aspek lainnya. Sekarang Stephen Lin ditegur oleh orang-orang terkenal di dunia, Bi Feiyun sangat ingin tahu tentangnya. Bagaimana Stephen Lin akan bersikap? Jika itu ketakutan dan kecemasan, maka bakatnya tidak lebih dari itu. Jika dia segera menunjukkan tatapan menyanjung, itu tidak akan menarik perhatiannya. Oh, begitulah. Stephen Lin menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba, lalu menatap Bi Feiyun dan berkata dengan tangan terkepal, "Terima kasih Bilao atas cintamu, tapi aku orang bodoh, aku takut itu." Tidak peduli berapa banyak nasihat yang Bilao berikan tidak ada gunanya, aku tidak akan menyia-nyiakan Bi Feiyun. Ini sudah tua. Petik 2. Jawaban Stephen Lin benar-benar di luar dugaan Bi Feiyun. Stephen Lin tidak pemalu atau menyanjung, bahkan bukan kegembiraan yang paling mendasar, karena segera setelah dia membuka mulutnya, dia memblokir semua jalan. Ini tidak pernah terjadi padanya dalam beberapa dekade terakhir. Anak muda, kamu benar-benar memberontak. Berapa banyak orang yang mengantri dan berharap Bilao bisa memberikan nasihat, tetapi kamu menolak. Tahukah kamu apa yang kamu tolak? Apa yang kamu tolak adalah jalan masa depanmu menuju puncak seni bela diri. Seseorang segera memarahi Stephen Lin. Jalan menuju seni bela diri hanya bisa dilalui oleh diri sendiri. Bagaimana orang bisa membantu orang lain untuk membuka jalan? Apakah Anda bodoh dalam berlatih seni bela diri? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Sikapnya yang sopan tidak berarti semua orang bisa meneriakinya. Kata-kata Stephen Lin membuat legenda seni bela diri di sekitarnya tercengang. Bukankah anak ini harus cantik? Bahkan seniman bela diri terkenal berani menyemprot. Bitua, orang yang sombong, tidak ada gunanya membuang waktumu untuknya. Kai Qiuseng, yang telah berdiri di sampingnya untuk sementara waktu, juga melompat keluar saat ini. Ya, Tuan Bi, ada banyak orang dengan kualifikasi bagus di dunia, tetapi orang sombong seperti itu tidak layak menjadi muridmu. Orang lain segera keluar untuk menggema. Bi Feiyun memandang Stephen Lin dan berkata, apakah Anda tahu bahwa jika ada seorang guru terkenal di jalan seni bela diri, itu dapat menghemat banyak jalan memutar. Anda tahu, saya selalu mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka, saya tidak pernah mengajar mereka latihan apapun, apa yang mereka pelajari, saya akan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Anda tahu, selama Anda menjadi murid saya, akan ada banyak orang di seni bela diri kerajaan naga yang akan iri, menghormati Anda, dan bahkan menjilat Anda. Mendukungmu, benarkah? Stephen Lin terkejut. Ya, Bi Feiyun mengangguk dan berkata, nama saya sebagai seorang kaisar dan guru tidak disebut-sebut oleh orang lain. Petik 2. Tuan, Anda benar-benar tidak sopan sama sekali. Stephen Lin tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Saya terbiasa bebas, dan saya tidak dalam seni bela diri. Cita-cita saya dalam hidup adalah menghasilkan banyak uang dan memiliki banyak anak dengan istri saya. Itu sudah cukup. Adapun seni bela diri, ada baiknya jika Anda dapat membuat kemajuan, tetapi Anda tidak dapat membuat kemajuan. Anggap saja sebagai memperkuat tubuh Anda, dan Anda biasanya dapat membela diri. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, orang-orang di sekitar tertawa, tetapi para praktisi seni bela diri sangat mengang sembilan ur dan tidak memiliki apa-apa.
Semangat giat, itulah yang dilakukan oleh praktisi seni bela diri lainnya. Namun, mendengar ini di telinga Bi Feiyun, itu adalah perasaan yang berbeda. Bab 318. Bi Feiyun telah menerima 12 murid, dan setiap murid memiliki karakteristiknya sendiri, dan justru karena karakteristik inilah Bi Feiyun menerima orang-orang ini, dan mengajar mereka sesuai dengan bakat mereka, dan akhirnya membantu mereka menjadi kuat. Kinerja Lin saat ini Stephen dapat dikatakan benar-benar melampaui harapannya. Di antara semua muridnya, tidak pernah ada orang seperti Stephen Lin. Dari tubuh Stephen Lin, dia merasakan ketenangan pikiran yang berbeda dari prajurit biasa, serta temperamen yang tiba-tiba. Pernyataan Stephen Lin tidak hanya tidak mematahkan pikiran Bi Feiyun, tetapi membuat Bi Feiyun lebih menyukai bakat. Bi tua, ayo pergi, tidak perlu membuang waktu dengan orang ini. Kata Kai Qiuseng. Ayo pergi, ayo pergi. Orang ini tidak tahu harus berbuat apa, jadi jangan buang waktu dengannya. Legenda seni bela diri di sekitarnya berkata satu demi satu. Karena kamu dan aku tidak punya kesempatan, jadilah itu. Bi Feiyun mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, berbalik dan pergi setelah berbicara dengan Stephen Lin. Ini adalah ujian terakhirnya untuk Stephen Lin. Dia ingin melihat apakah Stephen Lin memainkan permainan yang sulit didapat. Jika ini masalahnya, maka Stephen Lin harus mengambil inisiatif untuk mempertahankannya setelah dia pergi dan menyatakan penyesalan. Bi Feiyun terus bergumam dalam hatinya, berharap Stephen Lin tidak menghentikannya, karena dengan begitu Stephen Lin bisa menyimpan kesan paling sempurna di hatinya. Namun, Bi Feiyun ditakdirkan untuk kecewa. Bi senior. Stephen Lin tiba-tiba berteriak. Bi Feiyun berhenti dan menghela nafas. Bagaimanapun, Stephen Lin ini hanyalah orang yang disebut pintar yang memainkan trik. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Jika kamu ingin kembali pada kata-katamu, Bi Feiyun berbalik untuk melihat Stephen Lin, dan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Stephen Lin memegang segelas ang 9 ur dan berkata kepadanya, "Terima kasih Pak Tua untuk melihat. Turun pada saya akan minum secangkir sendiri, dan saya akan pergi ke selat di masa depan. Jika Anda ingin bermain di kota, saya akan menyambut Anda." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin minum ang 9 ur di cangkir. Bi Feiyun menatap Stephen Lin dengan heran. Dia berpikir bahwa Stephen Lin akan mengulanginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin memanggangnya. Setelah terdiam sekitar 1 detik, Bi Feiyun tiba-tiba tersenyum. "Hahaha, ang 9 ur ini tidak mudah diminum sendirian, Qiuseng, tolong tuangkan aku segelas ang 9 ur." Kata Bi Feiyun sambil tersenyum. Kai Qiuseng dengan cepat menuangkan segelas ang 9 ur dari samping. Bi Feiyun mengambil gelas ang 9 ur, mengangkat gelas itu ke Stephen Lin, dan kemudian meminum ang 9 ur di gelas itu. "Anak muda, aku akan pergi ke kota selat untuk menemukanmu." Setelah Bi Feiyun selesai berbicara, dia mengangguk pada Stephen Lin dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin menyaksikan Bi Feiyun pergi, dan kemudian duduk kembali ke kursinya. "Kamu pasti gila, kamu menolak Bi Feiyun." Li Zuojun memandang Stephen Lin dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang di sekitar juga menggelengkan kepala. Bi Feiyun adalah seorang guru kekaisaran, jadi seseorang akan menolak. "Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika saya menolak, saya akan menolak. Saya tidak berada di jalan ini," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat jika kamu tidak memiliki ambisi ini?" Li Zuojun bertanya dengan curiga. "Bakatnya luar biasa." Stephen Lin tersenyum. Li Zuojun terdiam, dia menemukan bahwa bos saudara perempuannya benar-benar orang yang sangat aneh. Di sisi lain, Bi Feiyun dan yang lainnya kembali ke meja mereka. "Bi tua, anak itu terlalu bodoh untuk memuji, jadi dia harus dilarang di seluruh hutan seni bela diri," kata Kai Qiuseng. "Kai tua, sebagai manusia, lebih baik tetap di baris pertama."
Bi Feiyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, meskipun putra ini tidak memiliki nasib denganku, dia sudah menjadi seniman bela diri peringkat kelima. Di usia muda, dan masa depan menjanjikan. Akan sangat bagus jika dia bisa menjadi andalan seni bela diri kita dan menunjukkan gengsi negara kita bersama di medan perang di luar wilayah. Petik 2. Bilau, wilayahmu memang tinggi. Tanda seru petik 2. Bitua memiliki hati yang besar, anak itu benar-benar tidak memiliki keberuntungan untuk menjadi muridmu. Kata legenda seni bela diri di sekitarnya satu demi satu. Bi Feiyun tersenyum dan melihat ke arah Stephen Lin. Kota Selat, benar-benar ingin pergi ke sana, batu giok yang begitu indah, sama sekali tidak boleh dilewatkan. Perjamuan berakhir lebih dari pukul 4 sore. Stephen Lin membuat pertunjukan besar di perjamuan ini, tidak hanya mengalahkan Kai Baokun dan putranya, tetapi juga menarik perhatian penguasa kekaisaran Bi Feiyun. Jika Stephen Lin akhirnya tunduk pada sekte Bi Feiyun, maka perjamuan hari ini pasti akan menjadi pertarungan bela diri. Seni telah dipuji oleh orang-orang. Jika Stephen Lin benar-benar menjadi master super di masa depan, maka ini adalah pembicaraan yang bagus. Sangat disayangkan bahwa Stephen Lin akhirnya menolak Bi Feiyun. Di mata banyak orang, Stephen Lin kalah tercepat untuk menjadi master puncak. Bi Feiyun adalah orang yang sangat magis dalam seni bela diri. Pencapaian seni bela dirinya sangat tinggi, dan dia tahu semua jenis sekolah kungfu. Selama Anda menjadi muridnya, tidak masalah apakah Anda belajar seni bela diri dari Dragon Kingdom atau judo dari negara lain. Taekwondo, atau bahkan Muay Thai, yang relatif sedikit orang, dapat memberi Anda bimbingan yang sangat profesional. Di bawah bimbingannya, ia memiliki total 12 murid, hampir setiap dari mereka di atas ketujuh peringkat Woking, yang terkuat bahkan mencapai tingkat Raja Bela Diri peringkat ketiga. Tetapi orang seperti itulah yang telah mengajar banyak orang kuat, dan dia sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki kekuatan. Ini telah terdaftar sebagai hal yang paling ajaib di abad terakhir oleh Longguo Jianghu, seseorang yang bisa mengajar Raja Bela Diri peringkat ketiga, tetapi dia bukan seniman bela diri, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, ini adalah kebenaran. Menurut kata-kata Bi Feiyun sendiri, dia hanya suka menjadi guru orang, suka mengajar orang, itu saja. Yang mengajar menyanyi tidak harus menjadi penyanyi, dan yang mengajar renang tidak harus menjadi bisa berenang. Dia senang mengajar orang kuat perasaan, tapi dia tidak ingin menjadi kuat. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Bi Feiyun sedang bercanda, tetapi suatu kali Bi Feiyun tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi ke jalan untuk membeli sayuran sendiri. Dia membunuh Bi Feiyun, kaisar seni bela diri kerajaan naga yang terkenal. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa Bi Feiyun benar-benar orang biasa. Tentu saja, hooligan yang hampir membunuh Bi Feiyun memiliki akhir yang sangat tragis. Dikatakan bahwa semua murid Bi Feiyun pergi ke rumah hooligan dan menggunakan berbagai latihan terbaik untuk mengalahkan hooligan biasa menjadi bentuk yang tidak manusiawi. Dan naga klan jarang mengabaikan masalah ini pada saat itu. Untuk Stephen Lin, pelatihannya di lapangan di luar wilayah telah membawanya ke puncak, jadi tentu saja tidak perlu pergi ke Bi Feiyun untuk mempelajari banyak hal, dan begitu dia menjadi murid Feiyun, maka bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri yang menyeluruh, akan ada banyak masalah pada saat itu, jadi dia hanya menolak Bi Feiyun. Setelah makan, Stephen Lin meraih tangan Yao Jing dan pergi bersama Li Zuojun. Karena hubungan Li Sina, mereka bertiga tidak banyak bicara. Ketiganya berjalan sampai ke mobil Li Zuojun. Bagasi kendaraan militer Li Zuo terbuka. Li Zuojun mengerutkan kening dan berjalan ke bagian belakang mobil untuk melihatnya, lalu berkata kepada Stephen Lin, bagasi Anda telah diambil. Kedua koper di dalam kotak hilang. Laptopku masih di dalam. Ada banyak dokumen penting. Yao Jing berkata dengan cemberut. Seharusnya itu dicuri. Li Zuojun memandang Stephen Lin dan berkata, kamu tunggu di sini dulu,
Aku akan pergi ke keluarga O untuk melihat apakah aku bisa memeriksa pengawasan di sini. Ingin kita pergi dari sini. Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata, dia tidak percaya bahwa koper itu dicuri. Koper ini ditempatkan di bagasi, bukan di barisan belakang, sehingga tidak bisa dilihat dari luar, tetapi pihak lain sangat jelas dia membuka bagasi dan mengambil bagasi, yang pasti diketahui memiliki sesuatu di bagasi. Melihat mobil-mobil di sekitarnya, bahkan lebih jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang sama dengan mobil Stephen Lin. Itu adalah seseorang yang dengan sengaja mengambil koper mereka dengan tujuan untuk tidak membiarkan mereka pergi dari sini. Panggil polisi, kata Stephen Lin. Jika hanya barang bawaan biasa, Anda dapat meninggalkannya sendiri, tetapi ada laptop Yao Jing di bagasi, jadi barang bawaan itu harus diambil kembali. Sekarang Stephen Lin tidak tahu siapa yang mengambil barang bawaan, jadi dia hanya bisa memanggil polisi. Serahkan hal ini pada polisi. Yao Jing mengangguk, mengangkat telepon dan menelepon polisi. Tidak butuh waktu lama bagi polisi dari kantor polisi kota untuk tiba. Li Zuojun juga baru saja keluar dari rumah O. Keluarga O mengatakan tidak ada pengawasan di sini, kata Li Zuojun. Serahkan saja pada polisi, kata Stephen Lin. Setelah polisi tiba memeriksa tempat kejadian, mereka membawa Stephen Lin dan Yao Jing ke kantor polisi. Polisi membuat catatan sederhana untuk Stephen Lin dan Yao Jing, lalu meminta mereka kembali ke hotel untuk menunggu kabar. Adapun berapa lama berita ini akan tersedia, saya tidak tahu. Namun, Stephen Lin telah mengungkapkan identitasnya kepada pihak lain. Koper orang terkaya di kota Haixia dicuri di kota Rongji. Jika masalah ini dibesar-besarkan, itu akan cukup untuk menimbulkan banyak efek negatif. Kota Rongji, jadi kantor polisi kota itu juga sangat penting, dan direktur langsung memimpin tim untuk mulai menyelidiki kasus ini. Namun, perlu waktu untuk memperhatikannya, jadi Stephen Lin dan Yao Jing masih kembali ke hotel tempat mereka menginap sebelumnya, dan kemudian membuka kamar untuk hari lain. Stephen Lin secara khusus memanggil Gu Feiyan dan memintanya untuk membantu merawat Lin Waner. Tidak ada masalah dengan Gu Feiyan, jadi dia setuju. Siapa yang bisa mencuri koper kita? Yao Jing bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu tentang itu. Tujuan pihak lain adalah untuk mencegah kita pergi. Setelah kita tidak bisa pergi, pihak lain pasti akan mendapat pukulan balik. Mari kita lihat kapan saatnya tiba, kata Stephen Lin. Itu satu-satunya cara. Yao Jing mengangguk. Sementara itu, di sisi lain, Kai Baokun memandangi dua koper di depannya, perutnya penuh api. Apa? Kai Baokun tidak bisa menahan kutukan. Kedua koper itu milik Stephen Lin dan Yao Jing. Dia telah membiarkan orang mencuri dua koper ini sebelumnya, untuk menjaga Stephen Lin dan membiarkannya menemukannya. Dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu koper itu dicuri, Stephen Lin mengajarinya dan ayahnya pelajaran di arena perjamuan. Sekarang kedua koper ini tidak ada artinya, karena ayahnya Kai Kyuseng sudah dengan jelas diberitahu bahwa dia tidak diizinkan untuk menembak Stephen Lin secara pribadi. Sekarang Kai Baokun mendapat kabar bahwa polisi di kota semua dikirim, mencari dua kotak ini di mana-mana, maka kedua kotak ini pasti berubah menjadi bom yang bisa meledak kapan saja. Kai Baokun marah ketika melihatnya. Cari tempat untuk membuangnya, Kai Baokun berkata kepada bawahannya. Beberapa bawahan hanya bisa membawa dua kotak dan pergi, dan kemudian menemukan tempat di mana tidak ada orang lain yang akan membuangnya. Malam tiba. Linzi tidak punya pilihan selain tinggal di kota Rongji selama satu malam lagi. Di malam ini, terlalu banyak hal terjadi. Bab 319. Malam menyelimuti seluruh kota Rongji. Setelah minum banyak angg 9 ur, Pao Chen akhirnya kembali ke kamar pernikahannya setelah mengakhiri berbagai upacara panjang dalam keluarga. Ruang pernikahan tidak tahu apakah itu disemprot dengan parfum atau semacamnya, dan ada aroma samar.
Lisina duduk di tengah tempat tidur, dengan kaki disilangkan, mengenakan gaun pengantin sederhana. Dia tampak luar biasa cantik. Oh Chen tersenyum, berjalan tepat di depan Lisina, membungkuk, meletakkan tangannya di ambang jendela, dan menatap lurus ke arah Lisina. Lisina juga melihat ke pihak lain, matanya tidak menghindar atau menghindar. Kamu sangat cantik, kata Oh Chen. Terima kasih, kata Lisina. Aku menyukaimu ketika kamu masih sangat muda, selama bertahun-tahun, pertama karena kecantikanmu, dan kemudian karena karaktermu. Singkatnya, aku menyukaimu selama bertahun-tahun, meskipun aku berbicara tentang wanita dalam prosesnya. Teman, tetapi dalam mata saya, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Saya menganggap Anda sebagai satu-satunya orang yang ingin saya nikahi, jadi ketika keluarga Anda melamar keluarga kami, saya meminta ayah saya untuk menyetujuinya, kata Oh Chen. Lisina memandang Oh Chen. Oh Chen sangat tampan dan tampan. Setelah minum Ang 9 Ur, dia terlihat sedikit lebih kabur. Oh Chen adalah akar rumput kota dan pria paling tampan di kota. Banyak wanita menyukainya. Tidak, tapi saya tidak tahu mengapa, dia hanya tidak bisa jatuh cinta dengan pria ini. Itu seperti ini bertahun-tahun yang lalu, dan itu sama sekarang. Jika dia harus menemukan alasan, bertahun-tahun yang lalu itu karena dia masih muda dan tidak tahu seperti apa rasanya. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, itu karena dia telah bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan, jadi dia tidak punya perasaan untuk pria tampan biasa. Namun, Lisina masih berkata, mulai sekarang, kamu dan aku adalah keluarga. Petik 2. Keluarga. Oh Chen berkata dengan senyum main-main, aku juga ingin menjadi keluarga, tapi keraguan di hatiku. Petik 2. Keraguan apa? Tanya Lisina. Mengapa kamu ingin menjadi pengawal bosmu? Oh Chen bertanya. Itu karena bos saya memilih saya dari pengawal medali emas kami, kata Lisina. Mengapa kamu memilihmu? Jelas bosmu lebih kuat darimu. Dia memilihmu. Apakah menurutmu itu karena kamu bisa bertarung, atau karena kamu terlihat bagus? Tanya Oh Chen. Bosku lebih baik dariku. Bagaimana ini mungkin? Lisina mengerutkan kening. Di matanya, Stephen Lin mungkin memiliki kekuatan peringkat 1 atau 2, tetapi masih ada jarak antara dia dan peringkat 4. Kamu masih berpura-pura bodoh. Bosmu tidak hanya mengalahkan Kai Baokun di perjamuan sore ini, tetapi juga Kai Qiuseng. Apakah kamu tahu kekuatan Kai Qiuseng? Bos menggunakan tubuh yang kaku untuk langsung memukulnya dengan pukulan. Kamu berkata, bosmu bukan seniman bela diri kelas 5. Oh Chen bertanya sambil mencibir. Lisina sangat terkejut di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Stephen Lin lebih kuat darinya. Dia telah meremehkan Stephen Lin sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Aku benar-benar tidak tahu. Lisina menggelengkan kepalanya. Oh Chen mencibir, tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul wajah Lisina. Lisina bereaksi sangat cepat, tubuhnya menghindar ke belakang, menghindari tamparan. Kamu berani bersembunyi. Oh Chen terus mengangkat tangannya, menatap Lisina dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak bisa memukulmu jika kamu bersembunyi? Lisina mengerutkan kening dan berkata, mengapa memukulku? Suamiku. Pukul aku. Istri, itu benar dan pantas, kamu duduk untukku, kata Oh Chen. Lisina menggertakkan giginya, menarik tubuh bagian atasnya ke belakang sedikit demi sedikit, dan duduk tegak. Oh Chen tersenyum, menggerakkan tangannya ke wajah Lisina, menyentuhnya dengan ringan dan berkata, aku hanya bercanda denganmu, mengapa aku rela memukulmu, bagaimana jika kamu menghancurkan wajah cantikmu? Lisina memandang Oh Chen, ada kemabukan di mata Oh Chen, dan sedikit kegilaan yang membuatnya merasa menggigil. Pada saat ini, Oh Chen membanting tangan yang menyentuh wajah Lisina ke samping, dan kemudian bergerak ke arah wajah Lisina lagi. Kali ini, Lisina tidak bersembunyi,
sementara kecepatan dan kekuatan Oh Chen sangat bagus. Terkunci. Suara yang renyah. Sebuah tamparan keras menamparkan wajah Li Sina, dan kekuatan yang kuat membuat Li Sina bahkan seorang seniman bela diri peringkat keempat tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan jatuh langsung ke tempat tidur di sebelahnya. Ledakan. Kepala Li Sina terbanting keras ke tempat tidur, membuat suara teredam. Pelacur. Sudut mulut Oh Chen sedikit berkedut, dan dia berkata dengan muram, "Kamu adalah pengawal pribadi Stephen Lin itu. Jelas kamu berselingkuh dengan orang itu, tapi aku masih menyukaimu selama bertahun-tahun. Kamu, lebih baik, Anda bahkan mengundang selir Anda ke perjamuan pernikahan saya. Apakah Anda berencana untuk menunjukkan topi hijau di depan wajah saya?" Li Sina duduk perlahan. Sedikit darah di sudut mulutnya. Oh Chen adalah Wuking peringkat kelima, dan kekuatannya kuat. Tamparan tadi tidak menahan sama sekali. Jika dia memukul orang biasa itu akan terbunuh dengan satu tamparan, dan Li Sina adalah Wuking peringkat keempat dengan tubuh yang kuat. Toleransinya luar biasa, jadi hanya dipukuli sampai berdarah. Wajah Li Sina tidak sedih atau bahagia, dia masih menegakkan tubuhnya, duduk di tengah tempat tidur, dan kemudian berkata dengan ringan, "Bosku dan aku tidak bersalah." Petik 2. Aku masih tidak mengakuinya. Oh Chen memarahi, dan mengangkat tangannya yang lain. Menurut wajah Li Sina, dia menamparnya begitu saja. Ada suara garing lagi, kali ini tubuh Li Sina jatuh ke sisi lain tempat tidur, dan kepalanya juga membentur tempat tidur. Li Sina duduk tegak lagi, dan kali ini, ada darah di sudut lain mulut Li Sina. "Akui saja, tidak apa-apa, selama kamu berjanji untuk menjadi ibu rumah tangga yang jujur setelah menikah," kata Oh Chen. "Mengapa saya harus mengakui sesuatu yang belum saya lakukan?" Li Sina bertanya. "Hari ini aku akan melihat apakah itu mulutmu yang keras atau tamparanku." Oh Chen berteriak dengan gigi terkatup, lalu mulai menamparkan wajah Li Sina dengan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. Seluruh tubuh Li Sina bergoyang dari sisi ke sisi, dan wajahnya bergoyang dari kiri ke kanan dan kemudian dari kanan ke kiri. Kekuatan Oh Chen luar biasa, dan dalam sekejap mata, wajah Li Sina bengkak, dan darah dari sudut mulutnya terus menetes, beberapa mendarat di spray merah, dan beberapa mendarat di gaun pengantin merah, karena semuanya berwarna merah, jadi darahnya langsung hilang. Hanya darah di wajah Li Sina yang paling jelas dan mencolok. Li Sina tidak melawan atau menghindar, membiarkan Oh Chen memukul wajahnya. "Saya tidak tahu apakah ini sudah berakhir." Oh Chen merasa lelah bermain, jadi dia berhenti. Li Sina benar-benar bengkak, dan sudut matanya patah. Seluruh orang itu benar-benar dua orang dibandingkan dengan awalnya. Namun, dia tidak menangis, dia tidak membuat masalah, dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kutukan apapun. Jika demikian, dia duduk di sana dengan tenang, tidak bergerak, seperti patung es. "Aku tidak menyangka mulutmu cukup keras." Oh Chen menyeringai dan berkata, "Tapi tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, bagaimanapun, kita punya waktu berikutnya. Oke, aku ingin tidur sekarang. Lepaskan kaus kakiku." Petik 2. Berbicara, Oh Chen melompat ke tempat tidur, berdiri di depan Li Sina, mengangkat kakinya, dan menginjak kaki Li Sina. Li Sina tidak berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepas kaus kaki di kaki Oh Chen. Oh Chen tersenyum, duduk di kepala tempat tidur dan bersandar di papan tempat tidur dan berkata kepada Li Sina, "Pergi dan cuci mukamu. Aku tidak akan bisa mengeluarkanmu dari tempat tidur malam ini tanpa melemparmu, jadi aku akan melakukannya." Menjadi pejabat pengantin pria untuk apa-apa? Petik 2. Li Sina masih tidak melakukannya setelah berbicara, dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi di sebelahnya. Li Sina menyalakan keran di kamar mandi, membungkuk, dan memercikkan air ke wajahnya dengan kedua tangannya. Darah menetes dari air ke wastafel. Li Sina meludahkan beberapa air liur, yang juga penuh darah. Dia mengambil beberapa gelas air lagi,
membersihkan darah di wajahnya, dan kemudian membersihkan darah dari mulutnya. Setelah melakukan ini, Li Sina keluar dari ruangan. Di tempat tidur, Oh Chen sudah tertidur. Li Sina berjalan ke tempat tidur dan menatap dingin pada pria yang tidur di tempat tidur. Pria itu sama sekali tidak siap saat ini, karena dia sudah jatuh cinta dengan dupa Li Sina. Keharuman dalam ruangan berasal dari dupa. Dupa jenis ini pada awalnya tidak akan bekerja, tetapi hanya akan menumpuk di tubuh Anda. Setelah terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan membuat Anda tertidur dalam sekejap, bahkan jika itu ada petir di sebelahnya, dan Anda tidak bisa mendengarnya. Li Sina tidak membunuh Oh Chen. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh orang ini, begitu dia membunuh orang ini, itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga Li. Dia ingin mati, tetapi dia tidak ingin membawa seseorang ke sana. Dikuburkan bersamanya. Li Sina menutupi Oh Chen dengan selimut, lalu berbalik dan berjalan ke ruangan lain. Ketika Li Sina keluar lagi, dia sudah berganti pakaian malam, dan seluruh kepalanya juga terbungkus kerudung hitam, sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya. Li Sina mengeluarkan peta dari sakunya. Peta itu adalah tata letak seluruh keluarga Oh. Di suatu tempat di peta itu ditandai. Gambar ini adalah hasil kerja keras selama bertahun-tahun oleh keluarga Li, dan tempat yang ditandai dengan logo tersebut adalah ruang rahasia keluarga Oh. Keluarga Li menilai bahwa tempat itu adalah tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan rahasia latihan. Tujuan Li Sina malam ini ada di sana. Li Sina mematikan lampu di kamar, lalu diam-diam meninggalkan kamar pernikahannya. Dalam kegelapan malam, Li Sina, yang mengenakan pakaian malam hitam, berubah menjadi bayangan halus. Keluarga besar Oh diam dan diam. Para magang yang datang untuk berlatih seni bela diri semuanya telah kembali ke asrama, dan anggota keluarga Oh juga telah kembali ke rumah. Li Sina berjalan cepat, menuju tujuannya. Beberapa menit kemudian, Li Sina datang ke sebuah rumah biasa-biasa saja. Dia menaiki tangga rumah ke lantai 2, lalu berjalan ke dinding dan memutar sedikit kandil di dinding. Kakak. Sebuah pintu baru saja terbuka di dinding. Li Sina mengelak dan berjalan masuk, setelah itu pintu tertutup secara otomatis. Bab 320. Di belakang pintu ada ruangan sekitar 100 meter persegi. Kamarnya tidak besar atau kecil, sulit membayangkan ada ruang seperti itu di belakang rumah yang tampak biasa ini. Ada lampu hangat di ruangan itu, dan sepertinya ruang kerja orang kaya dari dekorasi. Ada beberapa rak buku yang diletakkan di dinding. Ada banyak buku di rak buku, dan ada satu lagi di sisi lain. Lemari ang 9 ur, ada beberapa ang 9 ur mahal di lemari ang 9 ur. Ada beberapa sofa empuk di tengah, dan lantainya berkarpet. Ini adalah tempat yang bagus untuk bekerja dan berpikir. Li Sina hanya meliriknya dan berjalan ke rak buku. Membuka rak buku, Li Sina melihat buku-buku di seluruh lemari di depannya. Ada banyak jenis buku, dan mereka tidak dikelompokkan dengan baik. Li Sina mengambil beberapa buku dan membolak-baliknya. Tidak butuh waktu lama bagi Li Sina untuk mendengar suara aneh yang datang dari lemari ang 9 ur di sebelahnya. Li Sina melihat lemari ang 9 ur dan menemukan bahwa lemari ang 9 ur dipindahkan sedikit demi sedikit. Pupil mata Li Sina sedikit menyusut, lalu mengelak dan bersembunyi di lemari di sebelahnya. Pintu lemari tidak sepenuhnya tertutup rapat, dan celah kecil terbuka, cukup bagi Li Sina untuk melihat lemari ang 9 ur di seberangnya. Lemari ang 9 ur di seberang Li Sina bergerak ke samping secara keseluruhan, dan di belakangnya ada sesuatu seperti lift. Ayah Oh Chen, Oh Haoran, berjalan keluar dari lift dengan seorang pria paruh baya, dan kemudian pendingin ang 9 ur menutup sedikit demi sedikit seperti pintu lift. Menurut kemajuan saat ini, kumpulan buah-buahan terbaru akan siap dalam 3 hari ke depan, kata Oh Haoran, duduk di sofa. Pria paruh baya di sebelah Oh Haoran mengangguk dan berkata, kali ini kualitas buahnya jauh lebih baik daripada yang terakhir kali.
Saya harap pembeli akan puas. Petik 2. Oh Haoran tersenyum dan berkata, jika mereka masih tidak puas, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, bahan baku dari kumpulan buah ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, dari mana bahan mentah ini berasal? Kota Rongjin, Provinsi Jinmin, kata pria paruh baya itu, kami memiliki masalah dengan salah satu pemasok bahan baku kami di sana. Bos membunuh pihak lain secara langsung, dan kemudian mengambil setumpuk tangan pihak lain sehingga dia enggan untuk digunakan sebelumnya bahan mentah diambil, dan kumpulan bahan baku itu awalnya bukan bahan mentah, tetapi bos tidak ingin kumpulan bahan baku itu terlihat terang, jadi mereka membuatnya menjadi bahan baku yang lebih murah untukmu. Petik 2. Haha, kali ini kamu harus membantu. Aku berterima kasih pada bos. Oh Haoran tertawa. Aku akan. Pria paruh baya itu mengangguk. Saat itu, boom. Suara keras datang dari kantor di sebelah tempat Lisina masuk. Seluruh organisasi langsung diledakkan, dan dua orang berjas kuat bergegas masuk dari luar. Kedua pria itu memegang pedang tajam di tangan mereka, dan begitu mereka masuk, mereka membunuh Oh Haoran. Oh Haoran, kamu membayar kembali nyawa saudaraku. Salah satu dari mereka berteriak bersamaan. Oh Haoran memandang kedua orang itu tanpa ekspresi dan berkata, ini sedikit keterampilan untuk dapat menemukan tempat ini. Saat berbicara, keduanya sudah bergegas ke Oh Haoran. Mereka berdua menembakkan pedang mereka pada saat yang sama dan menikam Oh Haoran. Oh Haoran tiba-tiba berdiri dari sofa, dan kemudian mengulurkan tangannya dan melemparkan pukulan ke masing-masing dari dua pedang. Kedua tinju ini kuat dan berat, dan mereka adalah tinju batong paling kuat dari keluarga Oh. Dengan keras, Oh Haoran menghantamkan tinjunya ke pedang ganda. Setelah suara yang nyaring, pedang ganda itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Oh Haoran mencondongkan tubuh ke depan dan meninju masing-masing dari dua penyerang. Keduanya tidak memiliki perlawanan, tubuh mereka terbang mundur tak terkendali, menabrak dinding dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Keduanya juga bahan baku yang bagus. Oh Haoran berjalan ke salah satu dari mereka sambil tersenyum, meraih kepala yang lain dengan satu tangan dan mengangkatnya. Ini adalah pria berusia 40-an, wajahnya penuh dengan niat membunuh, dia menggeram marah. Oh Haoran, kamu berani menggunakan tubuh manusia sebagai bahan baku, kamu harus mati. Sepertinya kamu tidak tahu apa sedikit. Jejak niat membunuh melintas di wajah Oh Haoran, dan kemudian dia meraih dengan keras dengan tangannya. Dengan sekali klik, tengkorak pria itu retak secara paksa. Kemudian, Oh Haoran melemparkan pria itu ke tanah, memandang pria paruh baya yang mengobrol sebelumnya dan berkata, bahwa kedua orang ini, dengan dua orang ini, saya bisa buat beberapa buah lagi. Petik 2. Oke. Pria paruh baya itu tersenyum, berjalan ke arah dua penyerang, lalu meraih satu dengan masing-masing tangan, dan meraih dua penyerang tak berdaya ke depan lemari Ang 9 Ur. Menekan Ang 9 Ur di suatu tempat. Lemari Ang 9 Ur perlahan terbuka, dan pria paruh baya itu meraih keduanya dan berjalan ke lemari Ang 9 Ur. Benda seperti lift di belakang lemari Ang 9 Ur benar-benar mulai tenggelam, dan pada saat yang sama, lemari Ang 9 Ur tertutup sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Lisina di kabinet melebarkan matanya dengan ngeri. Menggunakan tubuh manusia sebagai bahan baku. Seberapa mengerikan ini? Apa itu yang disebut buah? Dia awalnya berpikir bahwa keluarga Oh hanyalah keluarga seni bela diri, tetapi sekarang tampaknya keluarga Oh jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, Oh Haoran tiba-tiba melihat ke sisi kabinet, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menontonnya begitu lama, apakah saya harus keluar dan bertemu? Lisina terkejut, membuka kabinet, dan diledakkan ke samping. Celahnya memerah. Kecepatannya tidak menyenangkan, tetapi di depan Oh Haoran, itu tidak cukup untuk dilihat. Oh Haoran menghindar dan berdiri tepat di depan Lisina. Melihat sosokmu,
Kamu masih seorang wanita, dan bahan baku wanita langka, kata Oh Haoran sambil tersenyum. Lisina mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tanpa ragu-ragu, langsung membunuh Oh Haoran. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Oh Haoran dengan mudah menghindari serangan Lisina, dan kemudian meninju Lisina, menghantam dinding dengan keras. Lisina terduduk lemas di tanah, separuh tulangnya tampak patah. Oh Haoran berjalan di depan Lisina, berjongkok, dan merobek cadar dari wajah Lisina. Saat melihat wajah Lisina, Oh Haoran menunjukkan ekspresi terkejut. "Sina, kenapa kamu?" Oh Haoran bertanya dengan heran. "Bisnis apa yang kamu lakukan keluarga Oh?" Lisina bertanya, menatap Oh Haoran. "Kamu Oh keluarga. Kamu sudah menikah dengan keluarga kami, dan jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini, kamu tidak menganggap kami sebagai keluarga, bukankah kamu seharusnya berada di ruang pernikahan dengan putraku saat ini? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Oh Haoran. Lisina tidak berbicara, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah dia tidak bisa tidur dan pergi berbelanja? Kecuali otaknya rusak, siapa yang akan percaya? "Di mana Oh Chen?" tanya Oh Haoran. "Tidur," kata Lisina. "Tidur." Oh Haoran sedikit mengernyit, lalu meraih kepala Lisina dan mengangkat Lisina. "Lepaskan aku," teriak Lisina bersemangat. Oh Haoran tidak berbicara, tangan yang lain mengangkat tangannya dan menebas leher Lisina, dan Lisina langsung pingsan. Setelah itu, Oh Haoran membawa Lisina keluar dari rumah sederhana ini dan datang ke kamar pernikahan Lisina dan Oh Chen. Oh Chen masih tidur. Oh Haoran mengerutkan kening dan memanggil bawahannya. "Tuangkan air pada tuan muda, dan pergilah ke ruang kerjaku untuk menemukanku ketika kamu bangun," kata Oh Haoran, lalu meraih Lisina dan pergi ke ruang kerjanya. Sekitar 5 menit kemudian, Oh Chen buru-buru berlari ke ruang kerja Oh Haoran. "Ayah, Sina pergi," Oh Chen berkata dengan penuh semangat setelah memasuki pintu. "Lihat siapa itu." Oh Haoran menunjuk Lisina yang sedang berbaring di sofa. Oh Chen memandang Lisina dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Mengapa dia ada di sini? Kamu tidak sadarkan diri karena penggunaan narkobanya?" Dia menyelinap ke ruang rahasia di tengah malam dan mendengar percakapanku dengan Lin Chuan. "Nak, bisnis saya dengan Lin Chuan tidak dapat diketahui oleh orang luar, tetapi Sina adalah istri Anda memutuskan apa yang harus dilakukan." Oh Haoran bertanya dengan suara yang dalam. "Wanita jalang ini berani menyetrumku dan menyelinap ke ruang rahasia, pasti ada plot. Aku heran kenapa jalang ini tiba-tiba ingin menikah denganku. Ternyata memiliki tujuan lain. Wanita seperti itu masih apa gunanya? Gunakan saja itu sebagai bahan mentah," kata Oh Chen dengan ekspresi muram. "Oke, haha, ini anakku yang baik." Oh Haoran berkata dengan gembira, "Ayah hanya menggunakan dia untuk mengujimu untuk melihat apakah kamu akan terpesona oleh kecantikan. Sekarang sepertinya kamu jauh lebih pintar dari yang ayah pikirkan. Wanita ini pasti memiliki rencana untuk menikah dengan keluarga kami. Jika Anda masih menjadi perantara baginya dalam situasi ini, maka Anda tidak layak menjadi pewaris keluarga Oh saya. Ayah sangat senang bahwa Anda lulus ujian. Sekarang ada satu hal lagi yang tersisa, Anda akan membuat istri Anda bahan baku sendiri." "Ayah, jangan khawatir," Oh Chen berkata dengan mata menyipit, "saya punya bahan baku yang lebih baik." "Bahan baku yang lebih baik?" Oh Haoran sedikit mengernyit dan bertanya, "Siapa bos jalang ini?" "Jalang ini berselingkuh dengan bosnya. Kali ini bosnya datang untuk minum ang 9 ur pernikahan, dan dia masih di sini sekarang di kota kita. Katamu, jika bosnya tahu bahwa dia dalam bahaya. Sebagai seniman bela diri peringkat kelima, apakah bosnya akan datang untuk menyelamatkannya?" tanya Oh Chen. "Jika memang ada perselingkuhan, maka dia harus datang untuk menyelamatkannya." Oh Haoran mengangguk. "Jika itu masalahnya, maka kita dapat memanfaatkan bosnya ketika dia datang untuk menyelamatkannya,
dan menjatuhkan bosnya tanpa menyadarinya. Bosnya adalah orang asing dan tidak memiliki keluhan dengan kita. Bahkan jika dia menghilang, yang lain akan ada di sana. Tidak diragukan lagi itu ada di kepala kita. Pada saat itu, kita akan memiliki bahan baku working class 5, yang pasti akan mampu menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik dan menjual dengan harga yang lebih baik. Ou Chen berkata dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka, nak, kamu lebih kejam dan lebih baik dari ayahmu. Ayah sangat senang memiliki putra sepertimu. Terserah kamu untuk memperkenalkan istri dan bosmu ke dalam keluarga kami. Ayah mengatur seseorang untuk mengambil tindakan. Itu benar, kata Oh Haoran dengan gembira. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.